Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kepada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab doa ya. Jadi kemarin doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Kemarin saya cari tahu maksudnya apa saja. Ternyata luas ya. Memang para ulama mengartikan ini juga luas sekali. Malam a'mal itu. Jadi bukan hanya kita yang terkagum-kagum dengan doa ini. Ulama-ulama dulu juga ini doa yang luar biasa. Minta perlindungan dari kejelekan pekerjaan yang belum dilakukan. Makanya kalau kemarin Pak Fikri menanya, ini kan pakai lam, bukan pakai la. Nah, ya kan? Pakai la, ya memang artinya ada. Sebagian ulama mengartikan kena getahnya emang. Kita tertuduh. Gitu. Tapi memang artinya lam juga. Belum dikerjakan. Itu punya pengertian begini. Yang sudah dikerjakan saja kita minta perlindungan dari kejelekan-kejelekannya. Apa kejelekan yang sudah kita kerjakan? Di antaranya kita merasa bangga dengan amal kita, ujub. Kan? Kita ini. Kemudian ria yang sudah kita kerjakan ternyata tersisipi ada ria, ada membangga-banggakan, ya kan? Sama hal juga pekerjaan yang belum kita kerjakan, kita berhindar dari takabur. Suatu saat kita melakukan sholat, ya kan? Misalnya nanti zuhur nih, ya kan? Kita melaksanakan mau salat zuhur. Kita sudah minta agar dalam pelaksanaan salat zuhur nanti dijauhkan dari kejelekan-kejelekan ria, kejelekan ujub. Luar biasa ini doa ini. Luar biasa. Ya. Masya Allah. Jadi bukan saja kita nggak mengerjakan yang lain, orang lain mengerjakan, kita tertuduh. Ya, itu salah satu pengertiannya. Tapi lebih dari itu adalah memang kerjaan itu belum dikerjakan, tapi kita sudah minta perlindungan dari kejelekan pekerjaan yang belum saya lakukan. Bukan minta ampun. Minta ampun kan memang ada kan? Minta ampun pada hal berdosa yang akan kita lakukan, itu kan ada. Ini minta perlindungan dari kejelekan amal yang belum kita lakukan. Jadi luar biasa ini doa ini. Makanya kalau kita menghayati doa-doanya Rasulullah itu luar biasa. Kejelekan amal yang sudah kita lakukan dan kejelekan amal yang belum kita lakukan. Masya Allah. Atau tadi yang kemarin kita bahas, kejelekan amal yang tidak kita kerjakan, kita jadi tertuduh, ya kan? Jadi kejelekan amal yang
yang kita lakukan juga bisa berarti gini. Jadi kemarin itu luas sekali para ulama. Kita melakukan amal jelek ini, tapi kita menuduh orang lain yang melakukan. Kebalikan, ya kebalikan itu. Kebalikan. Kalau kemarin kita bahas orang lain yang berbuat kejelekan, ya kan? Nah, terus kita getah-getahnya. Sebaliknya kita juga berhindar dari kejelekan amal yang jelek. Habis itu plus nuduh orang lain. Oh, itu lebih parah lagi. Udah berlakunya amalnya jelek, ya kan? Malah nuduh orang lain. Itu juga kita berhindar dari kejelekan-kejelekan seperti itu. Udah ngelakuin kejelekan, malah nuduh orang lain yang lain jelek. Ini juga kita menghindarin. Minta ya Allah. Jadi, Masya Allah, doanya Rasulullah ini. Pokoknya emang Rasulullah itu memang dibimbing sama Allah kan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Hafal kan? Hafal. Ayo. Pongkolnya malam amal ya. Ayo kita baca Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Masya Allah. Itu jadi apa, kekaguman para ulama terhadap doanya Rasulullah juga. Memang Rasulullah sampai segitu ya doa ya. Kita lanjut. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini kita doa-doanya Rasulullah semua nih. Rasulullah terbiasa baca doa ini juga. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram. Nih, haram selalu muncul nih. Tua pikul. Muncul lagi. Iya, Nabi meninggalnya 63. Ini udah lewat nih. Udah 63 ini. Masya Allah. 73. Berarti 10 tahun di atas Rasulullah. Wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Masya Allah. Ini doa-doa yang luar biasa nih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap dan sifat lemah. Lemah itu masalah. Mental kita jadi mental yang lemah. Itu kita berlindung dari sifat lemah itu. Wal kasal, dan malas. Malas ini juga masalah. Iya. Masalah. Harusnya kita ibadahnya kuat ya. Datang malas, Masya Allah. Wal bukhli, pelit, kikir, bakhil. Ini juga masalah. Semua masalah ini. Wal haram, usia tua. Usia tua, haram, bukan haram ya kan? Pakai ha. Doa ini. Jadi kalau kita panjang umur,
tapi sehat. Ya. Jadi haram. Berarti Rasulullah doa dari tua renta, dari tua yang nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ngapain umur panjang tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Hah? Maka berdoa semoga dilindungi dari tua yang nggak bisa ngapa-ngapain, malah nyusahin orang. Berdoa sama Allah. Wa adzabil qabri, dan azab kubur, siksa kubur. Allahumma ya Allah, ati nafsi, berilah jiwaku ini taqwaha, ketakwaannya. Jadi memang ada dalam Al-Qur'an kan qad wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan fajir itu artinya selalu berbuat dosa, wa taqwaha, ketakwaan. Nah, kita minta kalau memang Allah mengilhamkan dua ini, kita minta yang didatangkan takwanya. Oh gitu. Yang didatangkan kepada kita takwanya saja. Wa zakkiha, dan sucikanlah diriku. Nah, ayat yang selanjutnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Tapi ingat bahwa yang bisa mensucikan diri ini Allah. Makanya kata Rasulullah, wa zakkiha, ya Allah, sucikan. Mintanya sama Allah. Ya. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik orang yang bisa mensucikan jiwa. Maka dalam Al-Qur'an ini tegas nih. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Nah, ini jelas sekali nih. Jangan kau merasa suci. Masya Allah. Kalau bahasa kitanya, jangan sok suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah paling tahu orang yang paling bertakwa. Jadi kesucian itu sangat identik dengan ketakwaan. Jiwa yang suci itu adalah jiwanya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu selalu mengerjakan perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga menghindari larangan Allah. Jadi Rasulullah mintanya begitu karena fala tuzakku anfusakum. Allah mengingatkan, jangan kamu sok suci, atau bisa juga artikan kamu kalau ingin mensucikan dirimu, mintalah sama Allah, jangan mengandalkan dirimu semata. Ya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dan Rasulullah minta, ya Allah, sucikanlah hatiku, diriku, jiwaku, ya. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah pelindung jiwa ini, wa maulaha, dan pemilik jiwa. Yang melindungin jiwa itu Allah, yang memiliki jiwa juga Allah. Anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang enggak manfaat. Jangan sampai kita nambah ilmu tapi enggak manfaat. Belajar tinggi tapi enggak manfaat. Masya Allah. Belajar titelnya banyak tapi enggak ada manfaatnya ilmu itu. Kita berlindung dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, aku berlindung dari hati yang enggak khusyuk. Makanya Allah mengingatkan, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya orang-orang mukmin untuk khusyuk hatinya? Gitu. Ini Allah sedang menyindir, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan? Gitu kalau seakan-akan Rasulullah, kapan orang-orang mukmin untuk bisa khusyuk dalam zikirnya? Surat Hadid, dalam surat Hadid. Gitu. Makanya gimana caranya khusyuk? Minta sama Allah. Rasulullah ngajarin. Nah gitu loh. Jadi kembalinya semua kepada Allah, gitu loh. Kita kan belum khusyuk nih, tapi nggak mau doa, ya kapan dapatnya, gitu loh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang nggak khusyuk. Iya, dan karena itu tuntutan, dituntut sama Allah. Hati yang khusyuk itu dituntut. Itu ayat itu dalam surat Hadid. Allah mengingatkan itu, menuntut sebetulnya. Kapan lu, hai orang-orang mukmin, khusyuk hatinya untuk zikir? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bagaimana biar khusyuk? Minta sama Allah. Dan Rasulullah ngajarin, ya. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang tidak pernah puas, nggak pernah kenyang. Wah, ini udah hatinya nggak khusyuk, nafsunya selalu nggak pernah puas, makan terus, tidur terus, ya kan? Berbuat maksiat terus, itu kan. Ini kata Rasulullah, memang nafsu ini dibikin kalau untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun terus diberikan, nggak akan puas sampai mulutnya masuk pasir. Maksudnya sampai mati. Baru selesai itu kepuasan nafsu itu. Makanya harus disapih. Nafsu itu harus disapih. Sebagaimana bayi kalau lagi nyusu harus disapih. Kalau nggak disapih sampai tua. Bapaknya sapih. Bang juga. Sampai tua juga pengen nyusu. Saya dulu ingat itu. Saya kan anak terakhir ya. Jadi sampai tua saya. Sampai SD kelas ini masih. Ya. Lah karena udah terakhir. Ngabisin. Kata ibu, lu ini aja gak akan keluar udah. Tapi kan nggak ngerokok ya.
Enggak. Kalau Pak Haji Mamet ngerokok. Rokok. Iya. Jadi anak terakhir itu resikonya gitu tuh. Udah sisa. Udah sisa, udah sama ibu dibiarin aja. Sama ibu dibiarin. Kayaknya enggak kayaknya tuh. Sampai bosan. Sampai bosan sendiri. Iya. Benar, udah kelas berapa itu baru sadar tuh. Kelas 3 SD udah hanya diolok-olokkan sama temen. Ya Allah. Kalau anak pertama langsung tuh. Hah? Lagi datang mau lagi. Apalagi iya, udah hamil lagi adiknya ya. Mau lagi. Tahun udah pisah. Kasihan dia. Sapi, iya. Yang sundulan ya. Iya. Kurang susu ya. Nah, jiwa ini itu harus disapi. Dan kita minta sama Allah dari jiwa yang enggak pernah puas. Dari jiwa, dari nafsu yang nggak pernah kenyang. Minta. Jadi minta ilmu, perlindungan dari ilmu yang nggak manfaat, minta perlindungan dari hati yang nggak khusyuk, minta perlindungan dari nafsu yang tidak pernah puas. Nah, selanjutnya wa min da'watin la yustajabalaha, dan minta perlindungan dari doa yang enggak dikabulkan. Masya Allah, coba doa Rasulullah coba. Berarti inginnya setiap doa dikabulkan. Iya enggak? Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung dari doa yang enggak dikabulkan. Luar biasa Rasulullah doanya ya. Masya Allah. Jadi 4 hal ya tadi. Kalau ini saya bacanya yang ini aja nih biasanya. Yang atasnya belum. Padahal ini rangkaian. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Masya Allah. Ayo kita baca bareng-bareng. Doa seandainya kita nggak hafal, tapi kita sudah memintanya sekali ini seumur hidup, dan minta doa kita dikabulkan. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah. Ya itu panjang. Saya baru ngamalin setengah, yang akhir itu. Yang pertama belum. Allahumma ati nafsi taqwaha anta khairu man zakkaha. Ya kan?
wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya juga berpikir gini ketika membaca surat Asy-Syams itu, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu saat baca itu berarti memang diri kita ini sudah diilham dua-duanya, diilham, diberikan ketakwaan dan diberikan kelacutan, fujur, keinginan berbuat dosa. Nah, tapi kalau Rasulullah doa seperti ini, ya, itu artinya Allah bisa saja yang didatangkan kepada diri kita takwanya saja. Nah, gitu loh. Allah bisa menginstal dua-duanya. Kalau bahasa kita menginstal gitu ya, install jiwa untuk takwa dan untuk cenderung berdosa, itu bisa. Tapi dalam hal ini kita minta sama Allah agar yang diinstal yang takwanya saja, yang fujurnya jangan. Ya kan? Masya Allah, ini luar biasa. Artinya Allah memberitahu bahwa Allah mampu dan sangat mampu untuk menjadikan jiwa ini bertakwa. Demikian juga Allah mampu untuk menjadikan jiwa ini selalu berbuat dosa. Masya Allah. Nah, kita diajarin Rasulullah, yang kita minta sama Allah adalah ketakwaan jiwa ini. Wa zakkiha. Ini juga waktu itu ketika kita baca di surat An-Najm kalau salah ya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa suci. Jangan kamu merasa suci. Karena kita mungkin sudah sholat 5 waktu berjamaah, puasa, udah banyak baca Quran, bahkan kita sudah berkurang, tidak lagi berbuat dosa, ya kan? Terus kita merasa timbul di hati, saya sudah paling baik di antara orang-orang yang ada di sini. Wah, itu. Nah, sudah kurban, sudah ini. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa suci. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu siapa orang bertakwa. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu orang yang paling bertakwa. Makanya di sini gitu. Setelah minta sama Allah ketakwaan, minta Allah juga mensucikan diri kita. Kenapa? Karena memang pemilik dan pelindung jiwa dan diri kita ini adalah Allah. Nafsu kita ini pemiliknya juga Allah juga. Iya, yang buat Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pelindungnya, engkau pemiliknya. Masya Allah. Ayo kita baca sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli
wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah. Insyaallah kalau dihafalkan mudah juga. Karena beberapa sudah kita hafalkan. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal wal kalau di sini wal bukhli ya. Karena ada wal jubni juga. Wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. 5. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, itu yang belum saya hafal itu tuh. Kalau yang setelahnya sudah sering. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini rawahu Muslim. Saya kira itu saja sudah lumayan. Kita sudah berdoa sebagaimana doanya Rasulullah. Bingung-bingung seperti Pak Maryanto. Ya Allah, yang penting saya minta yang diminta Rasulullah. Oh segitu saudara. Oh itu andalannya Pak Maryanto tuh orang tua itu jadi begitu tuh. Pak Mungkat. Ya Allah, aku minta semua yang diminta Rasulullah. Selesai semua. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.